Pemirsa, pasca terjadinya ledakan bom di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, aktivitas belajar mengajar kembali normal. Sejumlah pihak kepolisian memberikan pengarahan kepada siswa terkait aksi perundungan yang menjadi penyebab teror bom. Pasca terjadinya ledakan bom rakitan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, Sumatera Barat, aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Koto Tangah memberikan pengarahan kepada siswa terkait buruknya dampak sikap pembulian di lingkungan sekolah. Sementara di sekitar TKP ledakan bom rakitan sudah tidak dipasangi garis polisi. Diketahui pelaku berinisial R merupakan siswa yang pendiam dan berprestasi dalam nilai akademik. Orangnya sehari-hari nggak macam-macam, Pak. Dia baik-baik aja, dia pendiam juga anaknya, Pak. Jadi saya pun heran kenapa dia melakukan itu. Tapi emang sering dibully dia? Kabarnya sih iya, Pak. Tahu dari mana dia dibully itu? Selain dari kesaksian dia kepada sekolah, terus dari teman-temannya juga ada yang ngomong, Pak. Teman sekolah juga yang bully? Kalau soal itu saya kurang tahu, Pak. Kalau untuk pendidikan sendiri, anaknya pintar atau gimana deh? Dia pintar, Pak. Dia juara kelas kemarin. Juara kelas kemarin ya? Juara kelas atau juara umum? Juara sekolah. Pokoknya juara 1 dia kemarin, Pak. Juara 1 ya? Sebelumnya, pelaku berinisial R langsung diamankan tim Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang yang tiba ke TKP. Saat dilakukan penyisiran di sekitar sekolah, petugas menemukan 3 buah peledak rakitan berdaya ledak rendah di kamar mandi dan di dalam tas pelaku. Petugas juga temukan serpihan kelereng, bubuk misiu, ketapel, ujung anak panah, dan korek api di sekitar lokasi ledakan. Tadi ada bom molotov ya, peralatan kayak di dalam ransel ada ketapel, ada kelereng, ya. Itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada teman yang sering. Yang meledak ini, Pak, ini disengaja diledakkan atau tidak sengaja, Pak, menurut pelaku? Ya, jadi sengaja diledakkan di dalam kelas untuk mencelakai temannya itu. Ini berapa buah, Pak? Ya, Berapa unit semuanya? tadi yang dicoba diledakkan ada 1, terus yang 3 belum diledakkan, masih utuh. Terkait aksi pembulian terhadap pelaku pengeboman, seorang siswa terduga pelaku bully tengah menjalani pemeriksaan serta penanganan proses hukumnya sudah dilimpahkan kepada unit Satreskrim Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Jengkel masih marak tronton tambang nakal melintas, puluhan warga ramai-ramai memblokir Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka juga protes kontraktor bertonisasi jalan agar rutin menyiram jalan berdebu lantaran mengancam ISPA. Sejumlah warga mayoritas wanita kesal akibat debu berterbangan ditambah dengan hilir mudiknya truk pengangkut material perbaikan jalan sehingga warga desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor protes dengan menutup Jalan Raya Parung Panjang menggunakan kursi dan batang pohon yang ditebang. Warga mengaku kesal lantaran masih banyak truk tambang nakal yang masih melintasi lokasi. Selain itu, warga juga memprotes kontraktor betonisasi yang abai lingkungan. Para kontraktor didesak agar rutin menyiram jalanan lantaran berdampak udara pekat berdebu yang mengancam penyakit ISPA. Warga meminta pihak pelaksana proyek perbaikan jalan provinsi untuk lebih sering melakukan penyiraman jalan dengan volume air yang lebih banyak untuk mengurangi debu yang berterbangan akibat aktivitas kendaraan. Jalan ini ngebul, Pak. Nah, terus? Nah, dan juga ibaratnya kendalanya apa? Anak cucu saya pada sakit, Pak. Soalnya apa? Jalannya nggak pernah disiram. Kita nggak minta apa-apa sebagai warga, cuman pengen diperhatikan jalannya. Tadinya kan kita rutin, Pak, penyiraman itu sehari 2 kali ya kan, kendaraan 1, ada trouble ya, mungkin hari ini nggak kekapar kan, akhirnya kan masyarakat ya mulai demo. Untuk depannya akan kita perbaiki dari kendaraan penyiraman sampai alat-alat sedot, alkon.
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Parung Panjang, Maman Suherman, meyakini akan menyetujui permintaan warga untuk menambah intensitas penyiraman jalan guna mengurangi dampak debu selama musim kemarau. Usai dimediasi, pihak kontraktor dan warga langsung membubarkan diri. Kebakaran hebat melanda belasan lapak penjual kayu palet di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Itu nggak bisa lewat, Mbak, orang situ. Kobaran api meluluh lantakan belasan lapak kayu palet di Jalan Raya Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Kencangnya angin serta material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Selain itu, mesin kompresor yang ikut terbakar juga menimbulkan ledakan dan membuat api kian membesar. Naas, 3 mobil yang berada di lokasi ikut terbakar. Sementara upaya pemadaman api sempat terkendala karena petugas terjebak kemacetan panjang dan sulit menjangkau sumber air. Yang awal mulanya saya lagi tiduran di dalam, saya kebetulan lihat sudah ada percikan api di belakang sana sekitar jam 5:15 kemungkinan ya. Nah, karena kebetulan anginnya kencang jadi cuma 3 menit itu. Jadi udah nggak terselamatkan semuanya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Agus Rohim, Anyus melaporkan. Pemirsa, Polres Kebumen mengungkapkan kasus pengeroyokan seorang pria di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Gerombolan pemuda di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah melakukan pengeroyokan terhadap seorang pria. Tak hanya melakukan penganiayaan, kelompok pemuda tersebut melempar bom molotov ke gudang ekspedisi hingga akibatkan sejumlah barang terbakar dan korban tersambar api dari pecahan bom molotov. Peristiwa ini terjadi saat korban hendak membeli rokok setelah terlibat cekcok dengan pelaku hingga korban dipukul menggunakan botol dan dikeroyok hingga mengalami luka robek di bagian dahi dan memar di sejumlah tubuh. Penganiayaan dan penyerangan ini, polisi menetapkan 4 tersangka dan amankan sejumlah bukti pecahan botol, bambu, dan 1 unit sepeda motor. Sekarang sudah kami amankan 4 orang di Polres dan kami lakukan pendalaman, kami naikkan ke penyidikan dan juga berkas-berkasnya akan kita lengkap. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan memilih menempuh jalur hukum untuk menghindari jatuhnya korban maupun konsekuensi pidana. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. 1 dari 2 pencuri becak milik seorang warga Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi, pemirsa. Pelaku ditangkap di atap rumah saat hendak lari dari kejaran polisi. Salah satu pelaku pencuri becak milik seorang warga di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di atap rumahnya saat hendak melompat untuk menghindari kejaran petugas. Pelaku mencuri becak bersama kakak kandungnya yang berhasil melarikan diri saat rumahnya digerebek polisi. Aksi pencurian kedua pelaku ini terekam CCTV milik warga. Pelaku menjual besi becak itu seharga Rp300.000 dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka berdua membawa becak itu ke rumahnya, lalu dipotong-potong dan dijualkan ke tempat rongsokan. Pelaku terancam 5 tahun penjara dan polisi masih memburu kakak kandung tersangka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi meringkus 3 pelaku pengedar narkoba bersenjata tajam celurit di Bangkalan, Jawa Timur. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan puluhan paket narkoba jenis sabu-sabu siap jual dari lokasi. Personil Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek sebuah rumah milik salah satu tersangka pengedar narkoba di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pada saat polisi melakukan penggerebekan, salah satu tersangka hendak mencabut senjata tajam yang dipegangnya. Selontongnya mau dilepas, Polisi juga menemukan perangkat sabu-sabu di atas meja yang menandakan ketiga tersangka rupanya sedang asik berpesta narkoba. Tutup, mana. Selain itu, polisi temukan 32 kantong sabu siap jual. Satu jaringan narkoba ini diketahui mengedarkan narkoba tersebut ke masyarakat desa sekitar, utamanya kalangan anak mudanya.
Sementara salah satu tersangka mengaku ia mendapatkan pasokan narkoba dari seorang yang juga warga Bangkalan yang kini berstatus DPO. Tersangka juga diketahui merupakan residivis narkoba yang baru keluar penjara 3 bulan lalu. Mengamankan 3 tersangka di Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Untuk inisial HM, MR, DI diamankan di dalam rumah. Untuk inisial HM didapat barang 10 kantong plastik di celananya. Untuk MR 14 kantong plastik dan DI 8 kantong plastik. Barang dari semua ini didapat dari HM. Dan HM ini merupakan residivis narkoba baru keluar 3 bulan. Akibat perbuatannya, 3 tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Carawi, iNews melaporkan. Tutup, mana. Seorang dokter residen anestesi ditemukan tidak bernyawa di semak-semak samping RSUD Tengku Rafian, Siak, Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian yang diduga tidak wajar ini. Sesosok jasad pria ditemukan di semak-semak tepat di samping RSUD Tengku Rafian, Siak. Korban diketahui merupakan seorang dokter residen spesialis anestesi yang tengah menjalani pendidikan dan bertugas di rumah sakit tersebut. Saat ditemukan korban dalam kondisi terlentang dan masih mengenakan pakaian rapi serta tas yang tidak jauh dari lokasi. Polisi kemudian mengevakuasi jasad untuk diperiksa lebih lanjut termasuk penyebab kematiannya. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Olah TKP tadi kita temukan barang-barang milik korban masih ada, dan kemudian dari olah TKP tadi belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Untuk itu jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Penemuan jasad dokter ini berawal dari laporan istri korban yang melaporkan suaminya yang tak kunjung pulang dan ponselnya yang tidak aktif. Dari Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi korban terluda paksa oleh 27 pria kini menjadi pendiam. Polisi pun membawa korban ke psikiater Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk pemulihan kondisi mentalnya. Korban ruda paksa anak di bawah umur berinisial RR dalam kondisi pendiam saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur. Meski petugas berulang-ulang memberikan pertanyaan kepada korban, namun pertanyaan tersebut tak pernah dijawab dan korban hanya diam. Polisi berencana membawa ke psikiater di RS Bayangkara, Surabaya guna mengetahui kondisi mental korban pasca terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh 27 pelaku di 3 lokasi berbeda. Nah, setelah itu kita bawa ke rumah sakit Bayangkara, tapi hasilnya belum turun. Apakah dia keterbakan mental atau untuk sejenis itu kita belum tahu persis. Karena kondisinya memang dia orangnya kalem sekali. Artinya dia nggak banyak bicara, diam. Kasus ruda paksa yang dialami korban terbilang keji hingga ia membutuhkan waktu lama untuk pemulihan trauma. Saat ini Polres Sampang masih terus memburu 14 tersangka, di mana 13 diantaranya sudah berhasil diamankan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.